Halo semua, saya ucapkan selamat datang bagi teman-teman Bapak Ibu semua yang baru bergabung dan bagi teman-teman Bapak Ibu yang sudah lama bergabung, saya ucapkan selamat datang kembali dan mari sama-sama kita dengarkan cuplikan video berikut ini. Ada satu hal yang menarik perhatian saya dalam Pilpres 2024 ini, yaitu di manakah posisi Rizik Syihab dan kawan-kawannya seperti kelompok 212, HTI, dan FPI? Kenapa mereka kok diam? Ini hal yang nggak biasa mengingat mereka di Pilpres 2014 dan 2019 adalah kelompok yang paling ribut dalam mendukung seseorang saat pemilu. Apalagi DNA mereka adalah DNA yang menumpangi politik lewat agama. Apalagi Rizik Syihab dikenal sebagai pimpinan FPI yang punya tujuan mengembalikan Undang-Undang Dasar 45 kembali ke Piagam Jakarta. Di mana di piagam itu akhirnya diubah karena ada kata-kata di dalamnya menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Piagam Jakarta buat Rizik Syihab dan kawan-kawannya adalah salah satu jembatan untuk penegakan syariat agama secara nasional. Jadi ketika pesta demokrasi di tahun 2024 semakin dekat dan Rizik 212, HTI, dan FPI diam saja. Ini jadi malah menarik perhatian saya karena di luar kebiasaan. Seharusnya ya, kalau mereka ada di barisannya Anies Baswedan, ketika survei terhadap Anies itu turun, mereka pasti turun ke jalan untuk menaikkan hasil surveinya Anies. Tapi ini kan sama sekali enggak. Mereka enggak keluar ke jalan, bahkan tidak keluar satu statement apapun yang membantu untuk naiknya survei Anies. Jadi mereka sudah pasti enggak ada tuh di barisan Anies Baswedan. Lalu di mana mereka? Ini pertanyaan terbesarnya. Ada satu perubahan gerakan jihad dari kelompok garis keras di dunia internasional yang dikenal dengan gerakan From Bullet to Ballot atau dari peluru ke kotak suara. Gerakan meninggalkan strategi kekerasan dengan strategi yang lebih cerdik dan tidak kelihatan dengan menunggangi demokrasi. Ini menjadi gerakan baru dalam menguasai negara, terutama negara yang menganut sistem demokrasi di dalam pemerintahannya. Gerakan-gerakan radikal ini bertransformasi dari gerakan demo di jalan-jalan menjadi gerakan menguasai kotak suara untuk memenangkan kekuasaan. Mereka itu ada yang bikin partai sendiri. Ada juga yang menunggangi partai besar yang dikondisikan sebagai inang untuk memenangkan pertarungan. Dalam bahasa sederhana, gerakan bullet to ballot itu bisa berarti menunggangi demokrasi untuk mematikan demokrasi. Memang demokrasi buat kelompok garis keras itu harus dimatikan karena mereka menganut konsep khilafah dalam bernegara. Tetapi karena selama ini mereka itu selalu kalah, akhirnya mereka mengubah strategi dengan menunggangi demokrasi. Jadi balik lagi, kalau bukan di Anies Baswedan, lalu di manakah Rizik Syihab dan kawan-kawannya berada gerangan? Ada satu analisa menarik yang berhubungan dengan menguak keberadaan kelompok garis keras dalam pemilu 2024 ini. Pada awalnya, kelompok ini pindah dari Prabowo Subianto yang sudah mereka kawal selama 2 kali pilpres ke Anies Baswedan. Karena mereka menganggap Prabowo berkhianat sebab gabung di pemerintahan Joko Widodo. Dan perpindahan kelompok ini tentu disambut oleh Anies dengan tangan terbuka karena dia memang butuh suara. Tetapi lama-kelamaan ada kesadaran baru dari kelompok mereka bahwa Anies Baswedan itu tidak punya peluang untuk menang. Bahkan lebih ekstrim lagi, tidak punya peluang untuk nyapres di 2024 karena koalisi yang mengusung Anies sekarang adalah koalisi yang rapuh. Dan pelan-pelan kelompok garis keras ini kembali merapat ke Prabowo Subianto yang selama ini mereka kenal dan sering bekerja sama demi satu kepentingan untuk memenangkan pemilu di Indonesia. Tetapi Prabowo Subianto juga sedang mengubah strategi supaya bisa menang Pilpres.
Prabowo tahu bahwa 3 kali pilpres dengan memanfaatkan suara kelompok agama garis keras itu ternyata tidak membuatnya menang. Karena itu, tim sukses Prabowo menerapkan 2 strategi. Pertama, tetap memelihara hubungan dengan kelompok garis keras itu supaya suara terbesar mereka tidak berubah atau pindah. Kedua, menambah suara dengan merekrut pendukung Jokowi supaya pindah dengan strategi merangkul supaya terpecah. Hanya saja, Prabowo juga sudah mempelajari bahwa pendukung Jokowi dan pendukungnya di 2019 lalu itu seperti air dan minyak, susah banget disatukan. Dan akhirnya pendukung Prabowo yang lama disuruh tiarap dulu sampai Prabowo berhasil memecah barisan pendukung Jokowi dan menarik mereka ke barisan Prabowo. Barulah kedua air dan minyak itu rencananya akan kembali disatukan. Teman-teman, Bapak Ibu semua, demikianlah penjelasan dari Mas Denny Sregar sebagaimana sudah kita dengarkan bersama, dan karena itu mari kita lihat terkait dengan dinamika yang terjadi, pemberitaan-pemberitaan mengenai situasi Pilpres 2024 nantinya, dan juga ada pemberitaan mengenai Bapak Presiden Jokowi yang dikabarkan Jokowi ingatkan Menteri Maju Pilpres 2024 tak gunakan fasilitas negara. Nah, saya pikir ini satu pesan yang baik ya yang kemudian sudah disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi, karena memang seperti Pak Prabowo Subianto yang juga dikabarkan bahwa beliau adalah salah satu kandidat untuk Capres ya 2024 nantinya. Selain daripada ada namanya Pak Ganjar, juga ada namanya Pak Anies Baswedan, dan memang di antara ketiga kandidat ini ada Prabowo, ada Ganjar, juga ada Anies Baswedan. Yang sudah ada cawapresnya itu adalah Anies Baswedan, dan yang masih dinantikan oleh publik siapa yang bakal menjadi cawapres adalah cawapresnya Ganjar dan juga cawapresnya Prabowo. Tetapi ada pesan dari Bapak Presiden Jokowi bahwa menteri yang maju Pilpres ini jangan gunakan fasilitas negara. Nah, saya pikir itu satu pesan yang bijak dan juga luar biasa dari Bapak Presiden Jokowi. Lalu dalam pemberitaan yang lain juga dikabarkan terkait dengan pendaftaran capres-cawapres dimajukan. Jokowi tanyakan ke KPU. Nah, memang beberapa hari belakangan muncul kabar mengenai pendaftaran capres-cawapres ini dimajukan katanya ya teman-teman ya. Bapak Ibu semuanya, saya kurang tahu apakah nantinya realisasinya akan seperti itu, tetapi kabarnya memang sudah ada. Dan yang paling penting sebenarnya yang sedang dinantikan oleh publik hari ini adalah adanya nanti para pemimpin yang benar-benar serius, yang benar-benar bisa menyampaikan program-program yang luar biasa, yang inovatif terkait dengan bagaimana bangsa ini pada tahun 2045 nantinya bisa menjadi negara maju. Dan yang paling penting adalah orang-orang yang menjadi capres-cawapres ini, ya kita berharap mereka adalah orang-orang yang akan melanjutkan apa yang sudah dikerjakan oleh Bapak Presiden Jokowi, dan bukan hanya melanjutkan, tetapi mesti bisa merumuskan, ya, memberikan gagasan terkait dengan program-program yang bersifat inovatif. Karena apa yang sudah dikerjakan oleh Bapak Presiden Jokowi hari ini tentu itu sangat relevan untuk situasi yang sedang berlangsung. Tetapi kan situasinya ini terus mengalami perubahan-perubahan, maka diperlukanlah program-program yang inovatif yang tidak hanya ya meneruskan apa yang sudah dikerjakan oleh Pak Presiden Jokowi. Lalu kemudian mengenai cawapres, nah ini menarik saudara teman-teman semuanya ya. Dikatakan bahwa Ridwan Kamil jadi cawapres Ganjar, Prabowo paling dirugikan di Jabar. Nah itu dia ya. Jadi kalau Ridwan Kamil ini jadi cawapresnya Ganjar, katanya Prabowo dirugikan di Jabar. Penilaian saya secara sederhana sih kemungkinan besar ini bisa muncul gagasan seperti itu karena Ridwan Kamil ini kan mantan gubernur dari Jawa Barat ya, mantan gubernur dari Jawa Barat. Jadi kalau di Jawa Barat, ketika pemilu yang lalu Ridwan Kamil kan bisa menang di Jawa Barat sehingga kemudian dia bisa menjadi gubernur. Nah, artinya kan dia punya pendukung di sana. Nah, itu dia teman-teman semuanya ya. Lalu kemudian dikatakan bahwa Golkar ajukan Airlangga jadi cawapres Prabowo, bukan Ridwan Kamil. Nah, ini beritanya hari kemarin ya. Teman-teman semuanya dikabarkan seperti itu bahwa Golkar ini yang kemudian mengajukan cawapres Prabowo adalah Airlangga. Apakah nantinya akan seperti itu? Memang beberapa waktu belakangan salah satu nama yang memang disebut sebagai kemungkinan untuk menjadi cawapres Prabowo itu adalah namanya Ketua Umum Partai Golkar ya, yaitu Airlangga. Dan apakah nantinya akan seperti itu? Ya, kita nantikan saja dinamika yang terjadi. Isu RK masuk cawapres Ganjar menguat. Bang Soed, kita tetap mendukung Prabowo. Nah,
Ya, ini salah satu apa namanya ya, orang yang juga merupakan bagian dari Demokrat, bagian dari Golkar ya. Ini bagian dari Golkar. Siapa namanya Pak Bamsud, kita tetap dukung Prabowo. Nah, itu dia dinamikanya teman-teman. Jadi memang mengenai cawapres ini kepada siapa tokoh ini, pasangan siapa tokoh ini itu seperti yang masih tarik ulur ya. Dan tentu ini berkaitan dengan kesepakatan-kesepakatan diskusi-diskusi politik ya. Lalu kemudian beberapa waktu belakangan juga ada sebenarnya pemberitaan yang cukup ramai mengenai Grace Natali yang berbicara tentang Prabowo Subianto dan kemudian beredar informasi Grace Natali jawab isu liar Prabowo nyesal didukung kelompok Islam. Katanya Grace Natali dipelintir ya. Respon Din Syamsuddin soal Prabowo disebut menyesal pernah dekat kelompok intoleran. Jadi itu sempat ramai ya, saudara ya, teman-teman semuanya beberapa waktu belakangan terkait dengan hal tersebut, tetapi kemudian kembali diluruskan ataupun dijelaskan oleh Grace Natali bahwa itu dipelintir, yang dimaksudkan itu adalah Prabowo Subianto ini menyesal pernah dekat dengan kelompok intoleran. Nah, jadi yang dimaksudkan yang benar itu adalah pernah menyesal dekat ataupun didukung oleh kelompok intoleran. Jadi tidak ada kaitan dengan agama, menyebut nama ataupun kelompok agama tertentu ya teman-teman semuanya ya. Tapi apapun itu, pada akhirnya memang inilah politik yang sedang berlangsung di bangsa kita di Indonesia. Kadangkala dalam situasi yang seperti ini memang memerlukan ketelitian, kehati-hatian, kewaspadaan, kebijaksanaan sebelum memberikan dan memutuskan mau mendukung, mau memilih siapa. Oleh karena seperti kita semua tahu lah ya, ini merupakan hal yang sangat lumrah. Kalau masa-masa pemilu begini kan biasanya orang-orang yang sebelumnya tidak pernah menyapa pun tiba-tiba bisa menjadi hobi menyapa, hobi belusukan, ataupun kemudian hobi datang ke warga, datang ke masyarakat, mengobrol dan mau mendengarkan aspirasi. Biasanya begitu, saudara-saudari ya. Sekalipun juga ada orang-orang yang memang seperti belusukan itu adalah hal yang sudah biasa dilakukan ya, dan tidak hanya dilakukan saat pemilu. Itu misalnya beberapa waktu yang lalu Bapak Presiden Jokowi sebelum periode kedua itu ya memang sudah sebelum-sebelumnya beliau tuh sudah biasa belusukan dan segala macam. Nah, itu pemimpin yang luar biasa ya teman-teman ya. Lalu kemudian PA212 bantah kabar dukung Ganjar, tunggu komando Rizik Sihab. Jadi memang pemimpin yang sering dikaitkan ataupun menunggu ya komando ataupun perintah itu pemimpinnya adalah Rizik Sihab ya. Jadi PA212 katanya bantah dukung Ganjar, jadi mereka lebih memilih menunggu komando Rizik Sihab. Berarti kemungkinan terbesarnya ya ataupun kuncinya adalah Rizik Sihabnya bilang apa, pastinya ke sana arah yang mengikutnya, yang merupakan pengikut dari Rizik Sihab ya. Guntur Romli ungkap Habib Rizik Sihab akan tenang jika Anies dan Prabowo masuk putaran kedua Pilpres 2024. Nah, itu dia saudara-saudara ya. Dan memang sejauh ini yang berada di survei ya tingkat pertama itu tarik menarik ya ataupun bersaing ketat antara Ganjar dengan Prabowo. Lalu kemudian kalau dari beberapa waktu belakangan dan ini sudah banyak survei ya, memang Anies Baswedan kerap kali berada di angka 20-an% ataupun di urutan ketiga. Tapi saudara-saudari semuanya, teman-teman sekalian, kalau kita hitung ya ataupun persen itu diangkakan dalam jumlah jiwa itu juga banyak pendukungnya. Kalau 20% dari semua survei-survei ya, lalu kemudian Ganjar 37 ataupun 40, lalu Prabowo 33 ataupun 36 ya, dan segala macamnya dengan angka-angka yang terus bervariasi, ya berarti pendukung Anies Baswedan memang juga banyak saudara-saudari ya teman-teman semuanya. Dan oleh karenanya nanti kita akan lihat seperti apa dinamika-dinamika yang terjadi. Tapi ini juga ada ramai sekali beberapa jam yang lalu mengenai Gerindra ungkap Gibran Erik kandidat cawapres Prabowo bernilai jual tinggi. Wah, ini luar biasa ini ya. Ternyata muncul kembali namanya Erick Thohir ya. Kalau beberapa waktu yang lalu itu nama Erick Thohir ini kerap kali diidentikan sebagai cawapresnya Ganjar potensial. Tapi beberapa waktu belakangan juga muncul dari gagasan Erick Thohir ini kandidat cawapres Prabowo yang bernilai tinggi katanya ya. Bahkan juga ada nama Gibran, putra sulung dari Bapak Presiden Jokowi. Apakah nantinya akan menjadi cawapres antara Erick dan Gibran? Ya kita nggak tahu teman-teman semuanya ya. Oke, jadi mari terus kita lihat, tetapi kita terus berharap yang terbaik bagi kelangsungan demokrasi di bangsa kita di Indonesia. Dan semoga ada pemimpin yang benar-benar peduli dan terutama
ya tegak terhadap toleransi, tegak terhadap Pancasila, tegak terhadap konstitusi demi terwujudnya Indonesia yang semakin maju. Terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semuanya.